Enggak, Terus ada Anjing, itu patung. lucu Kelemahan sih. dia patung. Ada patung ditunjuknya nggak boleh. Patungnya cuma kayak gini nih. Patung dia. Patung dia. Udah. Aduh, gua nggak tahu kenapa. Ada tuh Jackie Chan Nggak, apa sih they- yang they don't balapan? make movies like that anymore. Thunderbolt. Mereka udah nggak buat lagi film kayak gitu, men. Soalnya Ya, itu loh. gini, kalau kita kembali ke masalah perfilman zaman sekarang, yang kayak gitu-gitu remake. Walaupun Around the World in 80 Days itu remake. Oh, remake ya Itu dia? remake, dulu udah ada film sebelumnya. Tapi tidak ada Jackie Tapi Chan yang berhasil ya? dengan Tapi itu. berhasil itunya dan kan. jaraknya jauh, Cil. Oh, jauh. Jauh, jarak remake Kalau jauh agak make sense lah. Iya. Tapi kalau Enggak sih, cuma tapi- 10 tahun Tapi jarak-jarak ibaratnya gini. Godfather. Ya Mau Godfather di dulu remake, ini mau di- itu Itu aneh. aneh sih. Aneh. Ma- Masterpiece aja gak sih? Enggak, maksud Iya. gue gini, Around the World in 80 Days yang dulu bukanlah sebuah film yang Gimana? masterpiece Iya. gitu. Scarface itu remake. Remake, Scarface iya. itu Remake. Al Pacino itu remake, Bur. Udah ada filmnya dulu tahun 40 something. Iya. Oh iya. Iya. Ocean's 11 Oh, Itu remake apalagi itu. remake. Itu aslinya Frank Sinatra yang main dulu. Frank Sinatra. No. Iya, Oh, bener. ya. Enggak. Tapi gue bisa mengasih penjelasan mungkin penjelasan. ya. Kenapa maksudnya sesuatu yang di remake yang di era sekarang itu sangat dibilang kayak aduh kenapa sih apa-apa remake. Karena it's too much aja gak sih apa-apa udah di remake. Karena kalau dulu kan lo lihat-lihat oke, ada di remake tapi oke di tahun itu satu. Abis itu berapa tahun kemudian lagi baru ada remake-nya lagi. Nah itu dia gitu. jadinya kan masih kayak kenapa sih orang kehabisan ide? Iya. Itu loh maksudnya. Nah, Italian kalau- Job aja kan juga remake, Bro. Oh iya ya? Italian Job tuh remake. Tapi Dari Italian Job. Italian Job yang- juga. Italian Job sama The Italian Job. Oke. Judulnya beda tuh. Apa judulnya cuma nama The doang? Nah itu maksud gue, itu kan remake dari film yang bukan kayak Casablanca, Ayo. Gone with the Wind. Metropolis. Iya yang kayak gitu-gitu gitu. nggak usah di remake. China Moon, Chinatown, Iya. apa sih? Ya gitu-gitulah segala macam. Yang kayak gitu-gitu nggak usah di remake. Yang di remake tuh film-film yang mungkin dulu belum bisa mencapai potensinya. Iya. dan akhirnya di Gua remake setuju itu, gua mencapai setuju, gua potensi. setuju. Iya itu agak setuju sih kalau kayak gitu. Setuju Tapi kalau gua. ini kan sekarang banyak yang di remake tapi yang dari potensi udah tinggi di Di awal. remake lagi. Di Atau remake. kalaupun bukan remake, hit dibikin hit 2. Iya. Ada Leonardo DiCaprio sama Christian Oh Bale. iya anjing. Hit 2. Michael Mann ya? Michael Mann juga. Milking. Itu. Gue baru Tapi ingat. jatuhnya gue, sorry Bur. Iya, it's okay. Gue tuh mikirnya jadi, gak tau gue skeptis aja sih ya. Sama perindustrian, gak cuman mau di Indonesia doang tapi di seluruh dunia gitu film. Jadinya kayak terlalu bisnis. Nah. Udah bukan art lagi yang dicapai. Jadi bukan lebih ke potensinya tapi lebih ke, gue setuju gak mau mikir ya kayak, oke, kayaknya banyak film remake yang bagus, yang meledak, jadinya untung. Ya udah nggak mau mikir, yang penting untung aja. Anaconda. Wah tuh Anacondanya agak- Ice Cube sama Jennifer Lopez laku kan. Bang, itu Oh adalah salah meledak satu di monster era movie itu. hit. Gila. Bikin aja ya udah. Sekarang karakternya suka sama film Anaconda itu, mau bikin film tentang itu. Kayak Iya. Aduh, Jack Black ya? Jack Black sama Iya. Paul Rudd. Gitu loh, maksud gue jadinya kayak orang ya menurut gue ya, they stop putting their soul into movies gitu loh. Well, Yeah. I agree with that. Jiwanya ya kayak kemarin gue nonton trailernya Harry Potter HBO. Ya. Nonton kan, overall sebenarnya promising. Ya. Yang gue sangat tidak suka adalah gender swap. Race swap. Race swap, Kenapa race-nya harus diganti segala macam? Dan di akhir trailer, dong HBO Max, plan starts on $9 gitu. Iya. Ya elah. Duit. Maksud gue gini, Duit. lu gak usah taruh situ, lu bikin yang bagus, subscribe. Gitu loh. Ya. Kalau kayak gitu kelihatan banget hard banget lu Itu, pengen gua kayak- menjualnya. Capek aja. Masalahnya lu udah bawa satu IP, masih lu taruh itu. Iya, Iya. lo ragu. Like why? Lo ragu Udah Harry Potter laku. HBO terus udah kayak gitu pengen dibeli lagi gila. Iya. Double masuk. Tapi itu Harry Potter series. Yes. What do you guys think? Kalau gua Mikir dulu deh. kalau misalnya emang udah masih bisa ditonton di HBO, kan gue langganan HBO juga. Kalau memang bisa Bayarin langsung gua di ini, Nggak usah, kok nggak usah, dibayarin? dibayarin. Kalau misalnya bisa langsung tonton tanpa ada bayar lagi, gue tonton. Bisa, Tapi kalau bisa. misalnya harus bayar lagi setelah subscription, Enggak lu harus lah. ada bayar Enggak, lagi. enggak Wah lah. itu gue agak malas. Enggak, bisa. Cukup. Karena kebetulan gue berlangganan subscription HBO, jadi kayak ya udahlah yang gampang dicek daripada gue Yang suka website accessible lagi ya. juga, yang Oke. gampang gitu. Kayak itu gue sih. Both of you? Gue tidak akan nonton. Statement dari gue sama Sekar, gue gak akan nonton. Kenapa?
I mean ya gue paham lah. Jadi kasusnya kayak One Piece live action juga Yes. buat Iya betul. Yes, gini, gue nggak pengen ada versi lain Harry Potter di kepala gue. Oh, Biarlah Harry Potter yang gue tahu Daniel adalah Harry Radcliffe. Potternya Daniel Daniel Radcliffe, Radcliffe, Rupert Grint sama Emma Watson, Watson. dengan semua lore-nya dari 1 sampai 8 filmnya, dengan semua sutradaranya yang beda-beda. Ada siapa aja tuh? Alfonso Cuarón, ada David Alfonso Cuarón, Yates, ada Chris Columbus. Chris Columbus Columbus yang pertama. Sudah itu aja yang gue tahu, biarlah itu saja. Gue nggak pengen ada Harry Potter lain buat gue. Gitu. Gua, Teman open minded kita. gua kalau masalah kayak gini-gini ya, kayak One Piece aja gue nggak nonton live actionnya. Gue mencoba untuk nonton kita ngomongin One Piece dikit deh. Nyoba gue nonton, tai gitu. Yang pertama. Iya yang pertama. Tai. Nggak dapat feel-nya. Nah gue banget. sempet tuh, jadi baru-baru keluar banget trailernya gue nonton. Gue setuju sama Rifki, promising. Orang yang belum pernah kepapar dan nonton full dari 1 sampai 8 versi Daniel Radcliffe, gampang banget untuk nge-track orangnya newcomer. Oke. Buat gua enggak. Ya. Promising tapi kayak come on lah. Iya, gue tadinya akan nonton kan. Cuman pas Cepot ngomong biarin Harry Potter itu Daniel Radcliffe, Emma Watson sama Rupert Grint tuh kayak Iya. iya lagi gitu loh. Dan Bener. nggak suka Iya. ya gue tipikal gue di posisi yang dimana nggak bisa nih gue nge-compare antara di OG sama yang baru. Ya. Kalau Ya, compare udah pasti di OG memegang. Itu udah pasti. Dan gue lebih memilih untuk enggak deh. Gitu. Yang jelas kita tidak membenci aktornya. Benar. Nggak ada. Gua- nggak ada. Sutradaranya siapa? Gua enggak. pribadi ya terkait Snape. Snape itu gua masih punya harapan bahwa Papa Esiedu. Papa Esiedu itu kalau secara acting mungkin bisa Papa Esiedu bagus kok. mungkin lebih gini, maksud gue adalah gue masih memberi ruang untuk mungkin dia bisa lebih bagus dari Alan Rickman walaupun di kepala gue itu. Oke, Gitu ya. oke. Maksud gue gini, kita nggak pernah tahu acting seseorang. Betul. Gitu kan? Iya. Betul. Acting hanyalah acting gitu. Betul. Jadi pasti bisa tergantikan. Setuju. Tapi pertama yang paling utama buat gue adalah secara deskripsi. Gitu. Itu udah pasti. Yes, deskripsinya novel, ya. itu jelas. menyimpang dari Jelas. apa yang ada di novel. Iya, Ya kan? original source iya. Yes, makanya. which is itu jadi pertanyaan gue kenapa lu harus kayak gitu? Kenapa lu harus terlalu mau menyamakan dengan keadaan mindset dunia saat ini? Iya, Iya, gitu gue loh. setuju. Yang terlalu semuanya di apa ya namanya guys? Karena gini, dulu itu ada istilah whitewashing. Ya. Ada istilah whitewashing, karakter-karakter yang seharusnya hitam dijadiin putih, Dijadiin putih. segala macam gitu-gitu. Iya, kan. kejadian kayak Nick Fury. Nick Fury terus sebaliknya. Kan Nick Fury kan harusnya putih, tapi kan Samuel Iya, Jackson itu itu Iya. bukan whitewashing Iya, namanya. whitewashing. Oh, bukan ya? Whitewashing itu yang Asian. karakter Nick lain Fury jadi itu- putih. Iya, Nick Oh, Fury itu oke. kasusnya justru kayak Profesor Snape di Harry Potter. Tapi ternyata di salah satu komik atau di banyak komik Nick Fury juga ada kulit hitam. Oke. Gue berhenti komentar, gue berhenti Betul. protes. Karena universe-nya banyak. Karena komik Amerika tuh ya luas Ya, banget lah. luas. Nah ini kan novel. Novel itu cuma ada 7 yang dibuat sama J.K. Rowling. Betul. Tidak ada versi lain Severus Snape. Iya. Cuma ada satu versi. Kenapa harus diubah? Why? Kenapa? Benar. Alasannya apa sih? Tapi memang di di novelnya tuh memang Severus Snape it's white. Ya? Jelas. Jelas. Udah Pale. pale face, face, pale crooked face, nose, crooked nose. rambut lepek hitam. Ya. Jelas. Oke. Jelas. Karena kan Berarti di novel memang- kan harus deskripsi fisik. Iya, Supaya iya, yang iya. baca bisa ngebayangin. Ada gambaran Yes. gitu. Ya. Itu Oke, sih. berarti memang ada penjelasannya. Tapi Jelas. ini nggak tahu kenapa sama di Harry Potter yang sekarang nih malah diubah begitu. Ya, karena gini Iya. menurut gua kalau memang Snape bisa diubah begitu saja berarti Cocang boleh dong orang Rusia. Iya. Nggak make sense dong. Iya. Gitu loh. Memang Ancient One juga ya, harusnya kan Ancient Asia. One harusnya ya Asian. Asian Ya, itu kan. salah satu whitewash lah. Ya, cuma Ancient jadi One itu harusnya Tilda Asian. Swinton. Jadinya Tilda Swinton. Walaupun Tilda Swinton bagus banget. Ya itu bisa kita maafkan lah. Nah pertanyaannya adalah si Papa Edu bisa nggak mendeliver itu? Nah, kalau gue balik lagi yang tadi mau Papa Esiedu bisa minimal kayak Alan Rickman karena Oh itu udah nempel banget ya Cil ya? Gue baca novelnya soalnya. Ya. Gue baca novelnya dan ya almarhum Alan Rickman memang gila. Gue jujur gue akuin, wah nempel di semua benak orang Pasti. yang nonton Harry Potter gitu loh. Nah, Iya ya sih. tapi tetap aja nggak bisa gantiin itu gitu loh. Nggak bisa. Tapi tolong gue berharap banget sama orang Indonesia lah siapapun yang nonton ini jangan benci aktornya men. Karena Jangan apa? Sorry. jangan benci aktornya. Oh, Karena iya, Papa betul Esiedu menerima death threats men. Ya, Pak siapa? Dia si dia- aktornya dia- Serius Siapa? lu? Si Papa Esiedu Aktornya yang Snape. akan meranin Profesor Snape di series. apa salah dia anjing? Dia Ya. nggak salah. Iya. Dia nggak Exactly. salah, men. Dan
Dia kan kerja nyari suap nasi ya. Ya walaupun banyak sih suap nasinya tuh banyak. Iya. Cuman kebetulan kepilih di. Iya ya. Apa ya dan dia kan juga akhirnya ngasih statement kan, gue Semakin justru semakin banyak. gue semakin pede untuk meranin ini. Gue semakin pengen menjadikan karakter ini, mendeliver karakter ini Lebih dengan baik. gue lebih baik. Ada bahasa itu. Ya. Good luck Papa Sedu. Good luck, Papa Sedu. Cuman gue gak nonton. Banyak Iya. orang Indonesia lain yang nonton. Banyak yang pasti nonton, pasti banyak. Kita nggak nonton, tapi gue harap semua masyarakat Indonesia yang nonton bisa mengakui bahwa acting lu bagus. Yoi. Karena sebenarnya gini, menurut gue itu generasional, men. Buat bapak gue Batman itu Michael Keaton. Selesai. Oke. Dan sah-sah aja. Iya, Sah-sah iya. aja Iya, iya. silakan gitu loh. Di era dia ada Kita Michael Christian Keaton. Bale ya. Iya, kita ketemu George Clooney. George Clooney. Pertama-tama. Oh, Val Val Kilmer. Kilmer. Val Kilmer Gua George akhir-akhir. Clooney deh. Val Kilmer iya. George Clooney, kita ketemu Christian Bale, kita ketemu Robert Pattinson. Pattinson. Ya. Tapi kalau bapak gue bilang, enggak Batman itu Michael Keaton. Oke, gue ngerti. Silakan. Ya. Oh, Narnia. Aslan jadi cewek. Aslan jadi cewek. Sebentar, Taruh. remake lagi. Remake lagi? Oke, Iya, remake iya. lagi. Narnia. Ya, ini yang gue males sih. Ya, sebenarnya gue bilang it's too much. Everything is remake. Aslan jadi Apa? cewek. No, it's not about everything is remake doang. Remake oke lah. Kenapa harus Asal ada jadi cewek tuh aneh. gender swap, race Gender swap? race swap, Itu iya. nggak Race perlu. swap. Iya itu sih. Hal ini yang maksud gue biarkan Aslan menjadi Aslan anjing. Men, Aslan dengan suara Liam Neeson, men. Itu Set itu gagah banget Itu ya dia. CGI full di tahun itu. Tapi tetap aja kayak, weh gila Liam Neeson mendeliver dialognya. Ntar dulu kalau jadi cewek berarti bukan singa berambut dong. Bisa jadi sih nggak botak. Sehingga berkuncir. Iya kan? Oh Singapura. Tolol. Bahkan cewek Mickey berkuncir. Ini Mickey back on track. Untung gak berbando. Ya ampun. Anjing. Iya kan maksudnya gitu. Kalau misalkan mau dibikin gender swap berarti singanya jadi tidak berambut karena itu cuman buat male lion kan. Iya, iya, iya. Iya lah. Dan jadi nggak garang. Ya nggak tahu lah. Beda lagi mungkin jadi Aslannya nggak garang tapi bijak. Lebih ke friendly. Keibuan. Bisa jadi. Keibuan, kekuinan. Iya, iya. Ya gitulah. Gua sih masalah nonton apa enggak kalau gua di Netflix ya udah. Kalau misalnya ini gitu-gitu. Narnia Tapi itu salah kalau daripada satu- pasti Men bagus beda. banget. Wah itu ini masa kecil Narnia banget. Iya iya. 1, 2, 3 mana lu? Satu. Telak. Jauh. Jauh banting. Satu. Narnia adalah film yang bikin gua jadi nyaman untuk sampai ngumpet dan ketiduran di lemari. Wow. Lu pernah tidur lemari? Biar ketemu Aslan nih. Enggak dong. Biar ketemu Mr. Tamnus. Tapi James gue McAvoy. suka. James McAvoy Tapi masih gua suka awal-awal Tumnus. banget tuh. James Mr. McAvoy. Tumnus. James McAvoy, man. Centaur cungkring. Bukan, dia faun. Faun ya? Faun. Kakinya dua. Iya. Wah, Kayak hebat. si Hercules Aduh, yang sayang si banget ya Peter Allah. itu tuh, yang Peter Hercules Gabriel. kartun. Bukan, yang Hercules kartun. Peter Oh, Parker. Bukan Danny Dia DeVito. ada kartunnya. Masalahnya itu adalah film perang pertama yang gue tonton yang perangnya anak-anak, men. Oh. Anak-anak ikut Iya, perang. gua akuin iya itu Mana salah lagi? satunya. Oh Ada. anjing Enggak, 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 anak-anak. bangke. Lord of the Ring, Two Tower. Anak-anak siapa? Anak yang mana lu lempar-lempar batu? Tuh Tower anak yang mana yang anak-anak? Yang pas di Helm's Deep. Iya, emang ada anak-anak. ada anak kecil lempar batu. Satu, sini paling. Iya kan ada anak kecil. Ini sepanjang Film film, Oh, men. sepanjang film Ada iya yang beda. pertama, film Boboho yang masuk ke dalam game. Itu perang anjingnya kan? Itu perang anjing bener Enggak salah, enggak Bener salah, gue? enggak salah. Gini. Yang akhirnya berpisah Enggak salah, keluar enggak dari salah, game sama kakaknya. enggak salah. Kecil anjing. Enggak salah, enggak salah, bener, bener. He's got a point, man. You got a point, I right? got a point, yeah. Yang bajak laut kan. Yang udah tahu bisa Nonton. masuk ke dalam game. Nonton gue gini, bedain film perang sama film silat. Itu film silat, film kungfu. Kungfu dari Shaolin Popeye itu juga anak-anak. Yang ini, yang boboh pala jadiin buat ngetong lonceng. ngetong lonceng, Iya. anjing. Thor. Itu film silat. Enggak, tapi yang masuk ke dalam game itu kan rame-rame banyak. Gitu. Iya, Sama kayak Ten Brothers. Ten Brothers. Ten Brothers juga sama perang, Gini. perang anak-anak. Gini, guys. gini. Pertama, Ten Brother kagak ada bobohonya. Cuman ada kakaknya doang tuh yang jago. Oh iya, yang Ada jago bobonya. berantem. Enggak ada. Yang Ada dong. saudaranya dia botak yang jago berantem. Ten Brothers ada boboho orang di terhadap Kagak. Gue lupa, gue jujur gue lupa. Bobohonya enggak ada, Ci. Ada, Ada lu ya? cari ada. Ada ya? Itu film boboho. Lupa. Kan ada rekannya boboho tuh. Iya, yang jago jago. Shaolin Yang tuh, jago yang jago Shaolin. silat ya kan. Iya. Terus ada yang tinggi, ada yang gendut. Ada yang bibirnya ada yang, lele. Iya, ada yang nangis. Boboho itu jadi yang paling caur, nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Oh iya bener. Tapi terakhir dia pas Jadi terbang, iya bisa terbang deh. bapaknya ngomong,
Kampung anjing. Kalau satu sumpit. Oh iya, lidi. 10 batang lidi. Anjing. Nah di situ kan berantem pas mau jatuh bobonya kayak Yang terakhir. langsung terbang. Yang terakhir jenderalnya di ini kalung. Tak masuk hidup Iya. lagi. Nggak balik lagi gini. Walaupun udah lepas tetap begini. Itu habis time juga loh itu. Itu masa lu samain sama Narnia. Film perang anak-anak pertama yang gua nonton. Masa lu samain sama Narnia. Hollywood nonton itu ketawa-tawa Ki. Masa lu samain sama Narnia anjing. Bedanya satu masuk RCTI, satu masuk bioskop. Masa Narnia serius loh. Iya. Anjing. Kalau serius, perangnya serius gitu. Musuh utamanya jenderalnya Minotaur. men. Iya. Serem. Masa disamain sama yang idolnya masuk kalung. Satu lidi. Sama. Yang terakhirnya dimasukin ke dalam panci. Iya. Sedot sama yang mulutnya gede. Anjing. Itu Iya, bawa Ten juga bukan Brothers. sih yang akhirnya terakhir ngumpul, akhirnya berubah jadi tasbih, disuruh makan. Itu bapak. dia. Iya kan Itu itu kan. Itu. Disuruh makan akhirnya pas itu jadi anak. Jadi buncit. Jadi buncit. Dia filmnya beranak lagi terakhirnya mulutnya gede. Sembilannya 12. Beranak 10 anjing. 10 ini beranak. 10. Tapi laki yang beranak. Boboho anak paling kecil, paling terakhir keluar. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa ngapa-ngapain. Bodoh deh. Anjing, tapi itu keren sih. Ya, tapi kayak ya sayang gitu ya film-film sekarang ya terlalu banyak diubahnya bukan cuman cerita gitu loh. Iya. Ya itu gender sama race sih Sampai menurut gua. gender dan race. Kenapa harus diganti? Anjing Dan, nggak iya, perlu. dan mungkin yang terutama yang gue lihat adalah a Chinese movie ya, yang dulu sangat banget apa-apa pasti lu kalau nonton, mungkin ada juga film drama juga, tapi yang paling ditonjolin kan pasti silatnya kan. Yoi, pasti. Tapi nggak tahu kenapa sekarang nontonnya iklan IG. Oh, Dracin. Dracin. Oh, Yang sukanya lagi rame. Dracin Ini lagi rame nih. Nggak, Tiba-tiba nih. nggak, Ini lagi nggak. rame nih. Soalnya gue bisa tuh nonton satu ini iklan-iklan kan, tapi kenapa malah keterusan gue nonton. Nah, kalau bicara Cina, gue masih punya satu jagoan yang mau keluar. The Furious. Lu cari trailernya di YouTube. Itu film Cina. Jota Slim ya? Ada Jota Slim sama Yayan. Oh. Man brutal berantem. Brutal. men. Pakai Pala di palu, palu anjing. darah. Iya gue nonton tuh trailernya. Asik. The best. Lu liat Gore trailer. ya berarti. The Furious. Action. Furious. Action Tapi- total. Tapi Asik gitu. bakal kayak ini gak? The Day Comes. Apa itu yang filmnya Jota Slim sama The Night Comes for Next, Us. Next for Us. Iya. Bisa jadi Jadi kayak gitu ya. kurang lebih fighting scene sama darah-darahnya bisa jadi ke situ-situ tuh arahnya. Dan ada scene Jota Slim ribut sama Yayan. Yo, 2 lawan 2 men. Gue mengharapkan sih dengan koreografi, maksudnya Chinese kan udah dari bertahun-tahun, udah lama banget nih dengan masalah persilatan. Maksudnya berharap, eksekusinya bisa gimana nih Enggak, bagus banget trailernya menurut gua. Bagus ya Trailernya udah ya. Bagus banget. Actionnya ya, spesifik gue bicara action sequence-nya. Wah anjing nih, gue mau nonton nih The Furious nih anjing. Sadis nih. Gue menduga-duga dia Taken versi Chinese. Bisa jadi. Karena ceritanya mau nyamatin anaknya. Oh gitu. Iya. Cuma berdua. Coba ya. Sama Joe. Gue nggak tahu as the time goes by-nya gimana lah prosesnya. Ya. Cuma dia jadi anaknya diculik gitu. Intinya gitu yang gue lihat di trailer ya. Terus dia mau nyari anaknya, infonya kemana, ya udah nanti ketemu Jota Slim, nanti dia akan ngelawan Yayan Ruhian. Tapi gue nggak tahu apakah ini tagline resminya atau ini cuman postingan-postingan orang yang gue lihat. Tetap the best action movie since The Raid. Anjing. Wow. Ada itunya men. Wow. Since The Raid. Berarti The Since Raid The memang sudah Raid. diakuin ya, bisa sangat diakuin. Lo cari interview, gue lupa interview film apa, kalau nggak salah Marvel. Samuel L. Jackson di interview ditanya, "Come to Indonesia, have you ever been to Indonesia?" "No, I've never been to Indonesia." "Come to Indonesia, bla 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 bla." Kalau nggak salah yang sama si siapa yang interview Marvel? Chandra yang- Liao, bukan? Chandra Liao. Kalau nggak salah Chandra Liao. Oh, Chandra Liao. Kalau nggak salah yang Chandra Liao. "Come to Indonesia." Samuel Jackson bilang, "Put me on the Raid 3, I will come to Indonesia." Wah, Dia ngomong gitu. Lo cari. Samuel Jackson ngomong gitu. Sekelas Samuel L. Jackson cuy. Samuel Jackson bilang gitu. Lo cari. Samuel Jackson udah tertinggi loh tuh, dia tuh aktor tertinggi. tapi gue sangat amat menunggu The Raid 3 walaupun nihil. Nggak ada. Nggak ada hilalnya itu. Nggak akan. Kayaknya nggak akan. Nggak akan. Tapi nggak keluar pun, lo inget-inget endingnya The Raid 2. Iko Uwais karakternya bilang, cukup. Anjing. Udah bagus banget itu scene. Udah. Itu scene. Karena datang lagi Yakuza kan. Yakuza, Yakuza iya. datang dia udah berdarah. Cukup black screen. Ya itu gila, iya. Ditutup sih itu, ditutup Tapi banget. itu statement, closing statement yang Iya, udah udah Raid kayak tapi udah. nggak ada suaranya, silent. Iya. Anjing, bagus banget. Anjing, Gila ya. bagus banget The Raid. Emang The Raid tuh
bagus tapi banget sih. The Raid kayaknya salah satu yang atau yang pertama mungkin bisa ngedongkrak film Indonesia tuh The Raid. Film bisa Indonesia di Salah genre satu action iya, ya. ya action ya, kita Yes. ngomongin action. Dan di kancah internasional. Yes. Betul. Gue nggak pernah inget film khususnya mungkin spesifik ke Indonesia lagi ya. Di tengah, bukan di akhir film tapi di tengah-tengah film tepok tangan men. The Raid 2. Iya. Gua nonton di bioskop. Oh iya. Scene waktu Iko ngelawan Kang Cecep Arif Rahman di dapur. Oh yang kedua ya? Karambit. Ya Karambit. Di tengah-tengahnya, Lagi. di tengah-tengah lagi di tengah-tengah berantem. Dedet. Terus mereka baru kayak tak kuda-kuda lagi. Itu tepuk tangan. Tepuk tangan ya. Lagi napas tuh darah-darah. Itu iya itu gila sih, experience gila. Itu berapa Gue dulu nonton di bioskop. Bioskop gue. Di Lotek gue inget banget. Tapi lo nonton. tau gak di premiere di Los Angeles didatangin sama pemain UFC Chong Li, Oh. Michael J. White yang di filmnya Oke. DMX itu, Siapa itu Ada Michael J. White kulit hitam tapi dia bela diri, dia film-film bela diri banyak banget Michael jago, J. White. dia jago. Terus habis itu sama si dari film Drake and Josh, si Joshnya Oke. datang dia. Terus sama si siapa yang dari Rocky 4 musuh paling akhirnya. Ivan Drago. Ivan Ivan Drago. Drago. Dolph Lundgren. Yes, Dolph Dolph Lundgren, Lundgren ya. datang juga banyak dan ternyata memang The Raid diakuinnya segitu Karena luar gedenya. biasa. Luar men. biasa itu. Mungkin gue bisa bilang gue belum pernah ngeliat action sequence sebelum The Raid yang kayak gitu. Iya Belum pernah, lagi. kayaknya belum pernah. Iya, Iya. sequence-nya itu Karena bladinya ada. Karena gini, Jackie Chan bagus banget gak? Bagus banget men. Tapi soft. Jackie Chan tuh bisa dinikmati sama anak-anak. Iya, semua umur, Berantemnya. kalangan masuk. Semua umur. Jet Li agak lebih keras. Tapi tetap gak yang... Film serius dia rata-rata. Iya dan masih di titik yang kalau bela diri itu kalau ditepuk, paf tepung. Iya. Ada kayak semacam kayak... Iya, ya, kayak debu gitu. Iya, debu ya di itunya. The Raid udah gak main gitu. Ya, main darah, iya. men. Itu Bambu. apa Indonesia sih gebrakan awal yang bener-bener ngegebrak bukan Indo doang dunia men. Dunia, Dan, iya. dan seingat gua scene pertama kali apa namanya mobil ngancurin halte busway. Oh iya Oh, itu. Itu pertama kali. Itu The Raid 2. Iya The Raid 2. itu pertama kali yang pernah dilakuin di sepanjang sejarah film Indonesia. Gila itu. Iyalah, coba Gila. mana bakso yang pernah dihancurin? Iya itu scene berantem di mobil juga. Wah gila. Dari- Oh itu gua Sinematografinya. akuin tuh. Bagus banget. The Raid 2 tuh gila. Bahkan The Raid 1 itu kan awalnya banget kan The Raid 1. Jangan kok tipu-tipu. Wah, Iya. The Raid Wah, 1 itu bagus banget. ketawa. Itu Iya, ketawa tuh iya. bagian itu tuh. Itu 1 tahun kemudian setelah The Raid 1 ada film Hollywood yang lo pasti tahu. Dread. Dread. Judulnya Dread. Judge Dredd. Itu Dia remake. Remake-nya Sylvester Stallone. Oh iya iya. Yang iya. dulu Tahu, tahu, Sylvester tahu. Stallone gue suka men. Iya. Yang Sylvester Stallone gue suka. Suka gua. Tapi si Dread ini ceritanya persis The Raid. The Raid 1. Persis. Wah serius lu? Sumpah. Masuk Nonton aja. apartemen apa gimana sih gitulah gedung gitu. Apartemen juga kok. Iya. Ya orang ini kumuh lah. Coba tonton. Gue bisa bilang bagus. Cuma karena kita udah terpapar The Raid 1 dan Premisnya udah ketawa. gimana The Raid 1 Iya, gitu. iya. Jadi Gua- bias. Gue cuma nonton tapi selewat-selewat. Yang tapi dulu nggak lu nonton, perhatiin. yang Iya, iya. sebenarnya No. Si Dread itu. Yang dia Kalau Judge lompat Dredd yang ke, dulu. apa mobil yang terbang. Iya, Wih, bagus. Kalau Judge Dredd yang dulu gue nonton ada Rob Schneider. Rob Schneider. Schneider, Gitu, ya. muncul dia di situ. Suka gue. Sylvester bagus Stallone banget. juga masih gagah. Itu sama keren. Demolition Man. Oh. Sama Wesley Snipes. Wesley Lo tahu Snipes. yang kedua mau dibuat. Demolition Man. Dan mereka lagi yang berdua yang main. Ya Allah. Nah, gue nggak tahu Kasian deh. ya. Gue Kan nggak ada dua. tahu. Katanya, tapi udah susah Ya, susah. We don't know if it's true or not. Cuman kayak udah bagus gak sih? Gue pengen menanya sesuatu. Wis. What if? Marvel. Marvel. Ya, iya. Menurut kalian, karena kita tadi kan agak lumayan menyerang tentang tren remake. Oke. Oke. Cuma kalau misalnya lo disuruh pilih satu film, Tidak setuju. Belum. belum. Satu film yang kayak menurut lo pada kayak gue pengen sih angan-angan gue ini film di remake. Itu apa? Misteri Gunung Merapi. Wah, mantep tuh hijau mukanya dia malampir. Aduh, Lo apa mampir dari itu? mukanya biasa P. jadi sampai hijau. Yang mau yang di remake ya? Iya. Satu anjing deh. Satu Ini aja. pertanyaan anjing. Hehehe. Cepet dulu deh. Dulu deh. Gue mungkin yang kolosal ya. Aku bingung. Karena kualitas zaman itu. Kualitas zaman itu belum terlalu bagus lah bisa dibilang kan. Mungkin kayak Ben Hur. Ben Hur udah ada Ki. Oh udah deh. Yang main ada Oh, Paul Mescal? Iya, Bukan. Paul Mescal itu Gladiator Gladiator. 2. Gladiator 2. Ada Morgan Freeman di situ, seingat gua. Oke, lupakan berarti Ben Hur. Anjing. Yang kayak gini lu tau gak sih Rise of the Argonauts? Oh, iya, yang iya, kayak gitu-gitu yang masih stop motion Cyclops-nya iya, gitu-gitu kayak wah mungkin ini nggak ada yang udah ada Clash of the Titans. Clash of the Titans juga remake.
Itu film lama aslinya. Oh iya. Iya, aslinya film lama. Tapi Clash of Titans gue Ya, suka. ya, yang tahun 70-an ya. Ada. Clash of the Titans, Fight of the Titans. Nah, kan. ini mungkin again lagi ini subjektif ya. Yang kayak gitu-gitu kayaknya boleh deh di remake. Ngerti gak sih lo? Iya, iya. Ini gue bicara tentang kualitas dan kualitas teknologi. Kualitas teknologi film kolosal di zaman itu memang belum bagus. Kayak film-film perang besar. Mungkin ya. Mungkin Seven Samurai, mungkin. Walaupun Oke. itu udah masterpiece lah memang. Tapi kalau itu di remake dengan kualitas zaman sekarang, dengan fight scene-nya bisa dibuat jadi kayak zaman sekarang, wah kayaknya asik juga Iya, gitu. iya, iya. Kayaknya asik juga. Karena kan dulu kan bener-bener pelan, kaku, stiff, duelnya pun kayak Iya. saat gitu-gitu doang gitu. Itu kayaknya kalau di remake jadi zaman sekarang dengan koreografer zaman sekarang, oh kayaknya keren nih. Asik ya. Kayaknya asik. Asik ya. Mungkin yang kayak gitu-gitu. Kalau Hollywood deh, dan director siapa tambahan deh? Kira-kira misalnya gue Susah nih kepikiran anjing misalnya pertanyaan. remake film A, tapi dengan direkturnya ini, kayak keren deh gitu. Oke, menarik. Oke. Lo satu ini belum kejawab, tiba-tiba nambah lagi. Oke, kalau gitu gue ada spesifik. Anjing. Dr. No. Sean Connery. Sean Connery. Di remake. Jadi ada Dr. No lagi. Sam Mendes sutradaranya. Wah. Yoi. Karena kan Casino Royale sudah di remake. Iya. Dan gue belum nonton yang dulu sih. Cuman yang sekarang tuh kayak, wah anjing, versinya Daniel Craig gitu. Dr. No-nya Sean Connery di remake sekarang dengan kualitas zaman sekarang keren sih Iya, kayaknya. Sam Mendes lagi Sam Mendes kan. sutradaranya, spesifik gue. Iya sama Mendes Keren asik sih. tuh. Lu apa? Menurut Gue gua nggak ada yang lagu di remake anjing. gue kayak The Godfather deh. Ya, kalau lo ikhlas ngeliat Vito Corleone bukan Marlon Enggak bisa. Bukan Marlon Brando, lu That's bayangin. my Godfather, udah nggak bisa Dari dia tadi sama gua bingung Michael. Soalnya kayak anjing ini film-film Gak ada yang nih kepala aktor. daerah, nggak ada yang baik. Aktor yang mau iniin kapas di sininya nih. Sebenarnya Bener mungkin gue gitu. bukan remake, tapi mungkin dibenerin. Ya, remake boleh. CGI-nya The Rock di The Mummy Return. Ya enggak? Ya enggak lo? Iya, CGI-nya kelihatan gak lo? Anjing, jelek Di banget. era itu kayak kelihatan kartun tapi kayak muka dia. Iya. Kayak lo mau dibenerin gak lo? Boleh. Iya kan, Boleh boleh deh. kan? Iya. Boleh kan? Tapi sisanya aman. Setuju. The Rock-nya masih aman, tapi pas lagi CGI, ya The Rock-nya begitu. Wah, kurang. Itu. Terus mungkin yang kedua adalah ya jangan sampai The Rock-nya pas di remake rambutnya botak aja, nggak lucu itu sumpah kalau kayak gitu masih yang ada rambut. Mungkin World of Warcraft. Mungkin dengan gayanya diubah dengan cara beda karena CGI-nya udah bagus banget CGI-nya semuanya. bagus, ceritanya Udah bagus, kurang. cuma Iya, ceritanya kurang. Padahal direkturnya oke loh. Siapa sih? Duncan Jones. Oh gak tahu gue. Yang bikin, aduh gue lupa. Dia dulu sebelumnya tuh bikin satu film astronot gitu. Yang main Sam Rockwell. Oh. Gue lupa judulnya apa. Itu bagus banget anjing. Cuma sayang aja. Aduh fuck lah. Tapi masih yang kayak itu. Cuman menurut gue ya kayak beberapa ada film yang kayak judul atau nggak dia diambil dari sebuah game yang kayak menurut gue itu bisa di remake deh. Tapi dengan kayak ketahuin aja gitu kayak salahnya di mana, Max ini di Payne. mana. Max Payne sama Mark Wahlberg. Najis. Jelek banget. Aduh. Itu remake aja tuh boleh. Itu Ada remake, tuh. iya. Tapi apa Ada sih monster-monster terbang. iblis itu apa? Iya. Max Payne ada gitu-gituan yang deh. gitu-gituan ya udah harus dibenerin Gue ada satu lagi, ceritanya. Never Ending Story. Itu bagus tuh, fantasi. Oh. Cuman waktu itu menurut gue dengan kualitas saat itu ya pas-pasan lah dengan Pas-pasan. animatroniknya segala Oke. macam. Kalau di remake dengan sekarang tapi nggak usah heavy CGI juga. Itu boleh tuh. Mungkin sutradaranya Peter Jackson. Wah, udah terbukti dong bicara fantasi Peter Jackson. Gue Nah, ini udah dapet. kayaknya ya kalau nggak Zoro Sena. Zoro. Sena. Sena Warrior Princess, man. Series tapi itu. Seri. Ya, ini udah Iya, sesir. Zoro yang si Legend Antonio of- Banderas. Legend of Zoro. Yoi, Legend Antonio of Banderas. Zorro. Yang pertama itu yang ada ada dua. yang kedua dia yang bilang yang kedua. Gue pengen Legend sama Mask ya? Iya. gue pengen lihat kalau dengan kamera sekarang, Oke. sinetron sekarang, Oke. dengan banyaknya apa sih namanya practical effect sekarang Yes, gitu ya. yes. Zoro akan jadi kayak gimana? Actually menarik. Saat itu kan Elena de la Vega-nya itu Catherine Zeta-Jones. Iya. Itu Yeah. adalah salah satu childhood crush gue sampai sekarang. Oh, iya, betul. Asli. Catherine Zeta-Jones di Iya, Zoro di Zoro tuh yang gila. Mampus ya. Ini. Set, lorot. Lorot. Iya. Itu. Itu Catherine zaman Zeta-Jones sekarang gila. Ana de Armas. Ana de Armas. Latina. Iya. Asik tuh, boleh, asik, boleh, asik. boleh. Zoro boleh. Asal jangan Pedro Pascal aja please, jangan Pedro Pascal. Too much. Lagi semua. Iya lagi, dia lagi laku banget ya. lagi laku, mau diapain? Lo. Gue mungkin unfamiliar kali ya. Ada judulnya
film lama sih sebenarnya 70 lah, 80-an gitu apa. Ya 80-an lah. A Dog Day Afternoon. Sidney Lumet. Yes. Dog Day Afternoon. Al Pacino. Al Pacino. Iya. Kita perampokan. Oh iya, Perampokan. Tapi perampokannya dia negosiasi Ya, ya. lu pada Ada tuh dialog. kekerasan semua, anjing. Dialog, Apa ya? dialog. Otak kalian tuh kayak menjarah. Itu Al Pacino vandalisme. itu masih muda loh Oke, dia. kalau gitu gue tambahin pertanyaannya. Jangan cuma sutradaranya. Aktornya siapa? Anjing lo. Nggak, gini. Premisnya dikit ya biar lo kebayang. Jadi cerita tentang perampokan. Apa namanya? Dan dia itu disiarin segala macem. Orang apa? Pokoknya itu lumayan happening. Perampokan itu lumayan happening. Terus apa namanya? Dia tujuan dia ngerampok tuh dibilang baik sih, cuma kayak fuck gitu. Jadi dibikin merah apa kita sebagai penonton kayak anjing gue mau kasih tapi dilema moral dilema gitulah. Intinya begitu. Baik, tapi fuck tuh gimana? Ya moral kompas lo di. Moral kompas tuh iya kayak hah anjing. Tapi Tapi bagus banget itu. Tapi absurd gak sih kalau Film-film yang ada misalnya moral si kompas itu Dog Day Afternoon-nya ini diambil direkturnya di Wes Anderson dengan warnanya, dengan warnanya, Wah, tapi bakal dengan jadi- shot-shotnya, ah, nggak bakal bakal jadi absurd gak sih? beautiful, anjing. Beautiful. Nggak aneh masih gitu tapi kayak Karena Dog Day Afternoon aja yang dulu yang Sidney Lumet itu menurut gue beautiful. Oke. iya Itu terus diambil dengan oke pengambilan Wes directornya dulu deh. Anderson. Iya. Denis Villeneuve gue. Oke, lo emang ada ini sama Villeneuve lo ya. Ya, karena apa? Dari sisi temanya aja, Villeneuve udah serupa tapi nggak sama Incendies. Oke. Serupa tapi nggak sama. Prisoner tuh dia kan? Denis Prisoners juga Villeneuve. dia, Oke, apalagi itu. Oke. Jadi dua film itu dikombin bisa tuh jadi Dog Day Afternoon. Oke. Cuma aktornya. Ayo, Al Pacino men. Al Pacino men. Nggak bisa loh. Gue kepikiran satu. Lo harus nonton si waktu masih muda aja. Rambutnya. Jacob Elordi boleh. Rambutnya sama. Jacob Rambutnya tuh Elordi. mirip-mirip lah. Jacob Elordi boleh. Karena yang dulu Al Pacino yang main bro. Iya. Iya makanya gue Gue ada satu film, gue sangat menyayangkan potensinya bisa oke banget. Mungkin kalau mau di remake, ini boleh nih kayaknya di remake, pemerannya ganti segala macam. Ceritanya juga diubah. Hancock man, Will Smith. Oh, Men gue suka men. Gue Hancock, suka men. loh. Gue suka tapi Jason Bateman ya? Redman Jason ya? Bateman betul Bateman ya? sama Charlize Theron. Iya, Charlize Theron. Tapi anti klimaks Iya, menurut Iya, gue. Padahal iya, build-up-nya iya. oke Udah banget bagus. lagi. Suka Awal gua. sampai tengahnya Superhero udah bagus. seruntulan. Iya. Kalau yang main terserah lah banyak pilihan. Ada Daniel Kaluuya, ada John David Washington, ada Damson, Oh, John David Washington cocok sih anjing. ada Damson Idris, banyak lah Iya. orang-orang kulit hitam keren zaman sekarang kan. Apa yang main yang jadi mantis apa yang di Wonder Woman? Wonder Woman yang jadi apa mantis. yang kayak yang pakai apa? Si Yahudi siapa namanya, Yayan cewek? Abdurrah. Yayan Rian. Bukan. Yayan Cecep. yang di Lawrence. Bukan. Bukan dong. Mas. Ante Enid. Yayan Abdelba. Lupa gue. Yang jadi musuhnya Wonder Woman yang kedua. Pedro Pascal, Bukan. Leopard. Bukan. Nggak tahu belum nonton gua. Oh, belum Gua nonton. Gue pengen nyobain deh, mungkin remake-nya kayak Oh, gini. Yahya Abdul Matin. Itu. Itu bisa juga. Gue mungkin penasaran deh kalau di remake-nya kayak gini. Ada Pedangan Cinta, Quentin Tarantino. Wah. Gini, ada Pedangan Cinta setahu gue mau dibikin lagi versi muda. Udah, Udah. si Lea. Rangga dan Cinta. Anaknya si siapa? Oh iya bener, Lea. anaknya Ferry Mariadi. Ferry Iya, Mariadi. Iya, udah deng. sorry. Udah. Tapi kurang katanya. Iya, Gue gak nonton. Gue ngeliat cuplikannya kayak, nah gitu. Wah benar, gue jadi inget ada satu film Indonesia mungkin kalau mau di remake boleh nih. Gue suka men. Teki banget, kaku. Nggak praktikalnya juga kurang. Kelabang 1000 judulnya, film silat. Wah, Anjing gak tahu. Nggak tahu gua. Itu film Gua taunya underground Saur apa Sepuh. bagaimana? Ya kayak Saur Sepuh gitu modelannya, kayak Saur Sepuh gitu. Lawan siluman-siluman. Gue suka anjing waktu kecil. Judulnya Kelabang 1000. Tahun berapa? Tahu 70 kali. Nggak Wah tahu. lama. Asik, lama. Tapi ngomongin film Indonesia lagi nih ya. Gue tuh berharap Bumilang itu Lanjut. lanjut tapi dengan kualitas yang lebih baik gitu loh. Maksud gue gini. Gue suka Gundala. Oke. Sri Asih. Oke. Habis itu gue lupa yang ketiga ada kalau nggak salah. Twinkle apalah. Twinkle. Iya, yang Twinkle, Zara kan. Zara Jaketi kan? Iya. Ya, nah maksud gue sukanya bukan karena apa ya, bukan karena eksekusinya bagus, bukan. Tapi kita ada sutradara gitu ya, yang berani ngangkat itu. Oke, setuju gua. Karena sayang sebenarnya
Indonesia nggak ngangkat itu jadi kayak kita tuh punya Marvel kita sendiri. Iya. loh. Gitu loh. Produser nggak ada yang berani Cil. Iya, Iya, itu budget itu masalah budget ya Itu yang kayaknya. sayang karena bicaranya ujung bisnis lagi kan, Ya. gitu. Nah bahkan zaman dulu tuh ada, gue tahu dari teman kita, temannya Miki sama Cepot juga. Ya. Dulu tuh ada komik kalau nggak salah, judulnya namanya Nusantara Rangers. Nusantara Rangers Rangers. tahu gua, Nusantara Rangers. Itu Oh, bisa ada jadi tuh. tokusatsunya Indonesia. Ada cuy. Nusantara Rangers. Walaupun gue nggak terlalu tokusatsu gitu ya. Tahu gua. Palingan gue kayak apa Ichigo, Ya, ya, ya. RX, Black RX Ya. gitu kan. Tapi itu tuh banyak hal yang bisa dijadiin film Indonesia yang enggak itu aja gitu. Iya. Iya, iya. Nusantara Rangers ada Iya, Rimba Kalamantana. Iya, Rimba Kalamantana. Itu sayang banget Asik kalau tuh ya? misalkan Asik kok. nggak di exploit gitu kasarnya. Mungkin menurut gue ya sebagai penonton film dan bukan orang di industri film, kalau mau bikin film superhero Indonesia, bikin street level dulu aja kayak Kick-Ass. Jadi budget tidak perlu Oh CGI, iya. dar, Setuju dar, dar, setuju gua. Kayak Kick-Ass aja dulu. Iya, Kick-Ass kan iya. street level tuh. Oh tapi asik tuh Kick-Ass deh. apa? Satu Asik. bagus Street banget. level asik. Gue gua sangat suka. menikmati Kick-Ass. Dua turun tapi gue masih suka. Tapi Benar, suka. dia turun. Apa katanya turun? Tapi gue suka. Tapi gue Ya, masih gua suka. tetap suka. Gua Jim cuma- Carrey kan yang kedua Jim ya? Carrey, Jim Colonel Carrey. Stars and Stripes. Suka gue. Bikin street level aja dulu. Iya, Street iya. level. Kan ada Aquanus, ada Godam dan lain-lain. Godam. Godam kan pengen ya? Chico Jericho tadinya. Iya, Chico Jericho. Aquanusnya tadinya Nicholas Saputra. Nicholas Saputra Aquanus ya. gue gak tahu tuh. Aquanus tuh Aquaman kita. Aku punya kita. Tapi kelihatannya mau pengen ngejar Marvel sih gitu. Banget lah. Dan menurut gue nggak apa-apa Nggak loh. apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi Masalah gini, kita mau ngejar Marvel. Yang mau kita kejar itu kalau dengan Bumi Langit kasarnya gitu ya. iya. Yang mau kita kejar adalah kita melihat bahwa atau orang-orang di industri perfilman ternyata melihat bahwa apa ya, universe superhero itu bisa ngejual. Ya. Betul. Tapi yang harus digarisbawahi nih Bur, kita tuh punya superhero sendiri. Yes. Betul. Gitu. Jadi mau dibilang ngejar Marvel, kita tetap akan bilang dari zaman dulu pun tapi superhero ini udah ada. Iya betul. Betul. Gitu loh. Iya. Kita cuman ngikutin bagaimana cara lu berbisnis dengan franchise Marvel gitu. Dan itu kan sah. Mungkin Sah. angle-nya kali ya. Karena DC aja mau ngikutin Marvel gagal. Ya. Jangan kayak gitu nggak sih? Iya. Ya cari angle-angle lain tadi mungkin street level dulu. Itu juga aneh sih menurut gue DC mau ngikutin Marvel. Gila Ntar aja lu, hasilnya. bumi dan langit itu yang si Gatot Kaca bukan sih? Enggak ada. Setahu gue Gatot Kaca bukan di situ. Bukan ya? Gatot Kaca bukan di Bumi Langit. Tapi Bukan tapi dia. satu Aduh, gua satu lupa lagi. universe lah ya. Beda. Gatot Beda Kaca beda Gatot lagi. Kaca tuh ya? Setahu gue beda lagi. soalnya gua yang ada di dalam Bumi Langit tuh si Buta dari Gua Hantu. Ya, Ya, itu kita dari ada. gua hantu. Soalnya gue nonton itu Gatot Kaca, masa film iklan semua. Oh iya. Iklan Iya, kayak iya. literally Nonton, nih nonton. lagi ini Si- set lagi minum, siapa- set disorot dulu tuh. Anjing, gua lupa. Minumannya apa? Diminum. Sebenarnya Mau gini, minum Bur. makan permen karet, dimakan kasih lihat dulu. Sebenarnya di gini, shot, set. gue nggak tahu ya, mungkin gue bisa salah. Gue pertama kali melihat cara iklan seperti itu di Korea. Oh ya. Korea itu dari drakor. Placementnya itu udah gila-gilaan. selalu placement. Kayak gitu. Kayak gitu. Gua Drakor. Tapi halus. Nah itu. Halus. Tapi halus kayak enggak apa nih? Gue tuh ya di sinetron cinta apa? Cinta Fitri. Bukan anjing baru goblok Cinta Fitri anjing. Farel. Cintaku dan Dia. Miska. Anjing. Tindakannya emang. Dewi. Gue suka banget sama Donita men di Cinta Fitri. Donita jauh. Cantik yoi. banget men. Lovely, sayang gue sama dia. Yang berakhir sama Aldi Virus kan. Bener. Gokil. Gue mau ngomong apa anjing nih gara-gara Cinta Fitri nih bang. Cinta apa? Iya itu maksudnya gue mau ngomong apa sih tadi ah? Cinta dan Labu. Enggak. Korea, Cintaku dan Korea, Dia. Korea. Korea. ya Cinta maksudnya, kamu dan aku kacung dan babu. di Indonesia. panjang dan tolong. Jadi di Indonesia tuh udah sempet ngikutin kayak gitu yang sebelum di Gatot Kaca. Yang pokoknya filmnya yang Mas Aldebaran. Oh, ini Sinetron. Critical Acclaim. Itu kan lagunya Avenged bukan. Sevenfold. Critical Eleven. Salah. Acara hadian. Itu kan lagu. Itu juga Aldebaran benar. Itu juga Aldebaran. Ini apa namanya? Klaim anjing. Si Ares Haloka kan itu ya? Ya itu. Nah itu tuh mulai pakai placement kayak gitu. Cuman nggak terlalu apa ya? Terlalu jelas gitu loh. Jelek, apalagi sinetron ya. Gue nggak bicara sinetron lah. Main placementnya sinetron tuh. Ya. Aduh, gue ini
pakai aja ini. Ya. Ah, Itu tai sih, itu tai sih. Terlalu hard iya, sell hard sell. kan? Tai. Sebagai Sedangkan- kita yang dulu lulusan Markom, ngeliatnya males. Men. Masalahnya di drakornya Vincenzo itu yang main Song Joong Ki. Oke. Itu tuh ada kayak gitu. Oke. Kopiko masuk situ cuy. Oh wow. Kopiko placement di sana Tapi dan ada apa sih namanya ya? Ada built-in gitu lah. Iya. Built-in kan selalu diomongin. oke. Gitu kan. Kayak anjing gue ngantuk nih. Ini makan ini biar gak ngantuk. Iya. Tapi nggak tahu kenapa gue nonton itu kayak smooth. Itu Itu yang gue bingung gitu. itu cara itu cara yang Itu. harus dipelajari dan diterapkan, men. Yes. Nah, Iya. balik lagi ke poin gue tadi yang Yang iklan mainin placement Mickey. itu. Maksud gue hal kayak gitu sebenarnya tuh nggak salah. Kalau misalkan karena udah ada influence-nya Iya. dari Korea. Cuman sayangnya tuh eksekusinya. Eksekusinya Gitu. nggak halus gitu. Sesimpel gini, men. Gue sebut satu judul film, kalian tahu merek apa yang otomatis? Castaway. FedEx. FedEx ya FedEx. Ya Gila. Tapi but that's only one brand. But that's it. Tapi itu dia tidak memaparkan, oh harus pakai ini, harus pakai itu. Yes, Enggak, dia yes, cuma yes. menjelaskan di Soft sini. sell. Gua kerja di sini gitu. Kayak Soft yes. sell. Satu lagi. Evolution. Filmnya Alien-Alien. nggak tahu gua, Pentin. nggak tahu gua. Head and Shoulder. Kok Pentin, Head and film Shoulder. Aliennya terakhir kalahnya pakai sampo. Dibilang ada senyawa apa? Dibilang gini ada senyawa. Anjing itu kita bisa lama dapetin tuh, kok apaan? 2008 Head and ya? Shoulders. 2000 Udah. Di bawah. Pakai mobil pemadam kebakaran. Yang isi senyum kan? sama Head and Semprot Head and Shoulders Shoulder. semua disemprot pakai Head and Shoulders. Langsung terakhir endingnya. Terakhirnya baru udah habis shot di gunung gitu, mereka bertiga karakter utama balik badan. Head and Shoulders gini-gini, men. Goblok sekalian maksud gua. Iya. Goblok sekalian. Goblok sekalian. Goblok sekalian. Jangan dibikin itu nuansanya tetap serius. Iya. Serius, tapi dibuatnya ada iklan. Itu enggak banget. Aliennya kalahnya pakai sampo. Iya. Ya tapi hal-hal yang kayak gitu tuh kayak ya itu sih sayangnya kita terlalu karena mungkin dari brand kali ya kalau yang kayak gitu ya. Kayak Enggak, brand kan cuma ngirimin briefnya. Iya. How to package that Director message. ya. Tetap script writing. Tapi biasanya kan kalau ada hubungan sama brand, Brandnya minta. pasti akan Iya. di preview ke brand dulu. Iya. Nih kalau misalkan gue bikin kayak gini gimana? kadang brandnya minta. Iya, bisa. Tapi kadang brandnya yang mau kayak enggak nih. Kurang. Masalahnya di Indonesia, gue no judge ya. Yang gue lihat menurut keyakinan gue, nah gue pakai cara Bang Panji. Itu brand itu masih terlalu kayak gitu loh, kayak harus banget diomongin, harus banget di ini. Iya, gitu. emang di Indonesia sistem marketingnya agak susah soft Iya. selling, makanya larinya ke Ya, hard. itu teori tololnya gua Iya, aja. ya, sih. awam. Menurut lah. keyakinan Awam, juga. Lo itu perhatiin benar. semua filmnya Jackie Chan, gue gak bicara yang Hollywood deh. Perhatiin semua filmnya Jackie Chan selain yang Hollywood, Shanghai Noon, Shanghai Night, Rush Hour, lalala. Lu nonton. Perhatiin mobilnya Jackie Chan. Mitsubishi. Semuanya Mitsubishi. 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 Iya, Semuanya semua. Mitsubishi. Gua kendi araknya dong. Karena brandnya nempel sama Jackie Chan. Oh. Mitsubishi sama Jackie Chan. Makanya Jackie Chan di film Thunderbolt dia pakai Evo. Evo. Di film-film apa Who Am I segala macam Jeep. Udah dia udah pasti Mitsubishi. Udah Kalau pasti Mitsubishi dia. Nyangkutnya di Nempel. dia. Tapi kalau nggak merhatiin orang nggak akan nge banget. Ya. Iya. Kayak gitu placement Iya, maksud sumpah. gua. Gue juga gak merhatiin. Gue baru Iya, baru ngomong, Iya. makanya Mitsubishi gue baru nyadar. James Bond, Aston Martin. Aston Martin Iya. pasti. Switch BMW, sempat di BMW. Pierce Brosnan. Akhirnya pindah yang terakhirnya The Another Day apa? Dan ada dia pakai apa? Lotus ya kalau nggak salah. Lupa. Bukan Lotus. Lupa. Ada itulah pokoknya. Beda lagi tuh brand. Tapi Aston Martin gitu. Toh balik lagi kan yang di mana? Skyfall? DB5? Aston Martin DB5 Aston keluar DB5. Martin balik Iya. lagi. Iya, old school. Di No Time Today juga. Iya. Buset. Spider-Man tuh Audi pernah bikin iklan pakai Spider-Man juga kalau nggak salah. Audi ya, nggak Kalau Mobil nggak salah Audi. Enggak. Kalau nggak lupa. salah Audi mobilnya. Cuman kalau itu memang iklan, kalau nggak salah ya. Gue kira Audi. Kalau Audi transporter gua. Oh. Transporter. Bicara iya. brand Audi, transporter Jason Statham. Iya. Dia pakai Audi. Itu 1-2 ya dia pakai Audi. Tiga, ya? seinget gua. tiga. Seinget gua. 3 ya? Ada 3 film, seinget gua tiga-tiganya dia pakai Audi. Tiga-tiga pakai 1 2 3. Spider-Man Ki. Chill. Oh, Bur. Brand New Day. Brand New Day. Cepot kan udah bikin VT juga nih. Udah. Di personal kontennya Udah, dia nih. udah. Tapi cek aja Rifki Cek. Prasojo main Rifki open mic. Prasojo. Rifki with the mic, with fucking mic. Iya. Kalau kata Ari, hoe. Deh. Yes sir. Kita mulai dari dia kali berarti. Iya boleh. Gue tadinya tidak menaruh ekspektasi besar ke Kenapa? Brand New Day. Karena Milking. nggak milking, lebih kayak mau dibawa kemana nih? Aduh, Sony dengan segala perseteruan Sony dan Marvel lah. Oke. Rebutan hak Spider-Man, rebutan Ya. hak villain Spider-Man, Ya. lalala. Dah, ya udahlah. Pas gue nonton trailernya, gue excited. Karena buat gue ya, gue berharap fokusnya akan ke
bukan intrik, gimana hubungan antara Peter sama MJ lagi. Ya. Dan banyak itu yang di trailernya justru. Iya, Iya. Friendly Iya. Neighborhood. Itu yang bikin gue lebih tertarik, cerita. Iya. Karena buat gue ya, mungkin ini hot take mungkin enggak, buat gue No Way Home hanya fan service saja. Gue setuju. Iya, Ceritanya fan service biasa aja. banget, iya. Ceritanya Setuju, biasa aja. Fan No Way Home. service. Bener-bener cuman menghadirkan lagi Andrew, menghadirkan lagi Toby, menghadirkan lagi Green Goblin, Electro, Doc Ock. Ceritanya biasa aja. gitu loh. Iya. Dan di sini gue jadi kayak, oh oke, ada Punisher, oke, ada Bruce Banner, oke. Tapi banyak fokus di trailernya justru adalah dia ngeliat video si Ned sama MJ udah masuk MIT. Iya. Dia datang ke cafe tempat MJ kerja. Wah, kalau fokusnya banyak di sini gue excited banget. Iya, ya, iya. Tapi justru. gue punya perspektif deh. Oke. Gue setuju No Way Home bicara mungkin 80% ceritanya kasarnya gitu ya. Ya. Kalau mau sosok persentasenya. Itu kayak meh gitu ya, kayak ya udahlah gitu. Tapi di akhirnya bagian Peter akhirnya diinin kan. Kayak ini Spider-Man nih, gue lupa sama siapa villainnya. Di No Way Home. Green Goblin. Green Goblin, Sandman, banyak semuanya. Ya no, yang ini yang dia ke bukan Italia Mysterio Itu kan? Far From Home. itu Far kan From From Home, Home. Oh iya iya. bener, itu yang dia ke Italia ya. Itu Mysterio. Rey Ya. Mysterio. Itu bagus. Bukan dong. Itu bagus. Itu Mysterio. Mysterio. Quentin Beck. Iya. Itu yang di London. Nah, tapi kan di Far From Home itu kan yang akhirnya bikin di No Way Home, dia harus nyari cara dia untuk ngilangin masalah itu kan. Betul. Ya Dengan kan? semua orang melupakan Peter Parker. Benar. Iya. Nah, dari situ akhirnya ke-build buat di Brand New Day ini jadi kuat banget ceritanya. Ya setuju. Kalau kayak gitunya gue setuju. Iya, Gua Karena setuju. tanpa ada andilnya si Mysterio di Far From Home, Ya. nggak akan ada intrik yang serius banget gitu loh. Karena yang diperkenalkan Peter Parker versi Tom Holland itu selalu nyeleneh. Ya benar. Beda sama Andrew Garfield. Ya. Ya kan? Andrew Garfield tuh gue sama Cepot sih yang Peter Parker ataupun Spider-Man paling bagus itu menurut gue Andrew Garfield. Iya, Andrew Garfield. Gue juga. Andrew Garfield. Ya, Andrew karena Garfield. gue ya memang nyelenehnya dapat Iya. gitu, tapi sebagai Spider-Man pun juga dapat gitu kan. Tapi di sini kayak Tom Holland yang terlalu bocah kecil, terlalu serampangan Tanjiro dan versi- segala macam. Tapi ini jadi kayak karakter development seorang Peter Parker. Yes, nggak yes, sih? yes, Iya, yes, iya. yes, setuju gue. Satu lagi angle yang gue paling suka adalah kembali ke street level. Iya, Tidak Spider-Man ada- memang street level. Yes, kan karena kemarin kan dari Endgame, dari Wah. Far From Home dia udah punya Avengers level lah. udah yang punya Activate Killing Mode. Iya, apa Yes, tuh, yes. segala Apa macem. seragamnya Dari dia si lah. Dari ini Tony kan. Stark, dari kan? Tony. Ini kembali lagi ke dia jahit sendiri segala macam. Wah ini Yang this is warna the kind of birunya. Spider-Man yang gue suka. Yang gue suka tuh Spider-Man yang ini. Friendly Neighborhood. Balik ke situ lagi. Ada Michael Mando jadi Scorpion. Akhirnya setelah nongol di Homecoming gitu doang. Akhirnya dimunculkan jadi Scorpion. Gue penasaran sih sebenarnya Bruce-nya sih. Tapi Mickey. Kalau gue mungkin ngambil dari sisi sentimental value. I grew up watching Spider-Man memang dari kecil banget. So whatever it gives me yang apapun yang ada berbentuknya Spider-Man, and it's from Marvel itself atau mungkin dari Sony apapun, gue pasti akan nonton Yeah, juga mau dari segi apapun. Tapi emang seru juga melihat dari sisi ada dari sisi fan service, sisi street level, sisi Avengers level dangernya gitu dan lain-lain. Nah makanya gue penasaran juga dengan yang tadi Rifki bilang juga apa sih yang bakal terjadi pas ketemu MJ juga. Tapi lu pada udah lihat belum sih katanya ada yang katanya trailernya tuh yang trailer kayak sebelumnya di Far From Home dibuat lagi katanya bakal ada Spider-Man reboot lagi Oh gitu. iya. Katanya ada kayak gitu ada lagi. sih kan mereka dia ngelawan si yang merah-merah ninja merah tuh apa sih Iya, namanya? iya. The Sword. Ninja Ranger. Bukan. Tapi emang shotnya diambil lagi yang kayak set gitu Iya, lagi. kayak di posisi itu kayaknya bakal ada orang lain. Akan ada orang lain, cuman kita belum tahu Iya. siapa nih gitu. Mungkin, tapi kayak nggak mungkin Spider-Man, but we never know. Tapi mengharapkan semoga fan service-nya bagus juga sih Tapi dari berarti lu gua. nonton Spider-Man dari zaman Tobey, Andrew sampai Tom Holland, lu nggak pernah mikirin Dari zaman ceritanya mau SD, kayak gimana? main Sega. Lu pasti tontonin aja. Gua Nggak pernah lu tontonin. judge itu film. Judge sih lebih tepatnya adalah karena Ada kayak nggak? Sorry, gue potong dulu. Ada nggak hal yang kayak di film yang mana kayak, aduh kurang, yang kayak Cepot tadi gitu loh, sama Ardi. Ardi kan nanti menyusul habis lu nih. saat dulu mungkin gue mungkin di Spider-Man yang kedua Tobey Maguire bilang kurang, tapi because I was tuh masih terlalu kecil untuk mengenal itu. Iya kan ada yang dia kepribadiannya susah tuh nyari jati diri yang nggak bisa web lagi kayak gitu. Tapi akhirnya dia bisa nemuin lagi, masih terlalu kecil, belum ngerti yang hal kayak gitu kan kita anak kecil ngeliatnya, oh berantem, action, pukul-pukulan. Tapi pas udah gede kayak oke, jadi emang ada konflik di dalam dirinya yang sekiranya hanya orang remaja, mulai dari remaja lah yang mulai mengerti
Yeah. gitu. Ya so for me pada akhir-akhirnya karena gue memang suka banget sama Spider-Man, jadi emang kayak agak susah untuk agak kayak menjudge itu Spider-Man seperti apa gitu loh gue. Itu sih dari gue. Hoi. 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 Jelek. Gua sejujurnya karena capek kali gue Marvel kali ya. Jadi apa namanya? Gua ngeset low expectation sejujurnya. Ya. Cuma nggak menutup kemungkinan gua harus bilang ya promising juga dari segi trailernya. Dan apa ya? Ya saat ini sejauh ini gua mungkin akan gua tonton Brand New Day. Mungkin. Mungkin. Nah, itu menarik tuh. Mungkin. Cuma dengan ngeset ekspektasi yang rendah, yang ya udahlah gitu. Sama di dalam lubuk hati kesentil aja gitu. Gue pengen tahu abis ini Doomsday mau dibawa kemana. Oke. Gerbangnya aja. Objektif ya. Ya walaupun gue nggak tahu akan nonton Avengers atau enggak. Iya Lagi bareng beneran. sama Dun 3. Iya. Rilisnya bareng. Di channel gaib gue. Hari yang sama, film jelek Iya. gitu. Wait. Lu kenapa gak suka Dune? Nggak, gua Maksudnya nggak ya dapet nggak aja. kenapa nggak Not his cup of Nggak dapet aja tea. gue nggak tahu. Menurut gua, buat gua ya, dari 2 film gue tidak mendapatkan cukup informasi terkait lore-nya. Oke. Siapa itu Jessica, siapa itu perempuan-perempuan bertato, siapa itu orang perempuan-perempuan yang mukanya ditutup-tutup. Ada apa di Arrakisnya, oke lah dapat, oh Arrakis tuh begini. Dan menurut gua, Jangan spoiler kan gue belum nonton 1-2 juga nih. Gue oke, mau nonton. khususnya Dune 2. Pace-nya bukan pace-nya. Lompatnya berasa banget tuh. Dari pertama dia baru sadar dia oke, gua lisan al gaib, oke. Tak mimpin perang gitu loh. Mimpin penyerangan terhadap di tambang-tambang itulah kayak anjing cepet banget udah kesini lagi aja personality-nya udah gua lisan al gaib cepet banget berubahnya dari dia masih kayak gua nggak bisa, gua gimana gitu. Menurut gua terlalu cepet. Kecepatan ya. Buat gua. Tapi itu juga udah 3 jam ya dibuatnya. 3 jam. 3 jam loh. 3 3 jam kurang. Mungkin kalau misalnya sampai lengkap 5 jam. Ya itu Bisa kan barang jadi. ini kan justru kayak ini baru dari cuman buku 1 doang. Iya baru bukuan ini. Ini baru bukuan Baru ya? bukuan. 3 film tuh bukuan. Cing. Lu di. Apa? Kenapa lu bisa nyangkut sama Dune, bro? Gue baca novel ya. Oh. Habis baca novelnya, menurut lu kayak misalkan gue baca novelnya itu banyak juga Harry Potter yang dipotong kasarnya gitu kan. Harry Potter itu adalah adaptasi yang ibarat kata itu bisa mudah diadaptasi. Dune Susah sih. susah banget. Iya. Dune itu kalau bisa di compare itu sama kayak lu baca Watchmen. Oh, oke. Watchmen tuh susah banget anjing untuk lu dijadiin film sebenarnya karena Watchmen. dari segi tema berat, terus banyak banget informasi yang kayaknya lu nggak cukup deh untuk 2 jam, even 3 jam. Watchmen aja 3 jam, 3 jam kurang dikit. Watchmen itu DC kan? DC. Dan dia tuh street level kan mereka. Enggak. Cosmic level anjing Dr. Manhattan. Set. Cosmic Gini level sampai ya. Mars bro. Rorschach street level. Ya, dia Rorschach- ada level-levelnya. Rorschach the comedian Silk Spectre Night Silk Owl Spectre, itu Night Owl, street ya. level, tapi Dr. Manhattan Cosmic. Iya, level. dia kayaknya OP banget tuh kalau Iya, gue iya. lihat karakternya. Cuma Bikin maksudnya rumah di Mars bro. iya, tapi kenapa nggak ditemuin nih sama Batman? beda universe kan sih? Tapi ada kok. Masa? Dia Mereka ada di DC kan? Injustice. Oh, Ketemu di Injustice. ada di Injustice-nya. Makanya kalau misalnya lo main game Injustice Yang itu pukul-pukulan. ada satu area berantem ya. Satu mapnya di kota gitu, di Metropolis itu di mana? Di belakangnya tuh ada Dr. Manhattan lagi lawan siapa gitu tapi versi gede. Oh, nah gue baca Injustice tapi yang Injustice 1 sampai Year 5 doang gue kalau nggak salah. Injustice 2 gue belum baca. Oh gila, itu komik gila. Konstantin muncul. Iya, anjing muncul sih gila. Gue gak terlalu ngikutin DC tuh. Gue Lu baca sampai Gear 5. Gue lebih suka komik DC. Year. Dan yang gue Ya, suka Tapi itu DC memang katanya memang lebih berat ya. Berat. Viva Vendetta? Lebih gelap. Viva for Vendetta. Jadi DC Jadi gue sampai sekarang masih ngikutin yang di HBO. Kalau misalnya ada movie-movie-nya siapa. Wah, animated itu HBO. movie-nya DC gila-gilaan. Bagus banget. Enggak ada yang enggak bagus. Series. Series Batman Animated Series tuh Kevin Conroy sama Mark Hamill. Iya. Bagus itu. Wow, bagus banget. Itu bisa ditonton anak-anak. Iya. Itu enggak dark. Oke. Batman Animated Series bisa. bloody Tapi ya. bagus banget, Cil. Bagus banget. Gue suka banget nonton itu waktu kecil. Tapi kalau nonton Constantine DC yang di HBO itu lumayan dark banget tuh. Ya, Konstantin memang bukan Memang berat. Emang berat sih. Yang bikin LED Keanu Reeves aja dulu. Iya. Iya.
Ya itulah intinya Dune tuh sama Watchmen hampir sama tuh. Kayak lo break the impossible way aja sih untuk adaptasi jadi film. Itu yang lo hargain. Itu yang gue hargain dan sukses. Dari segi adaptasi dari lo novel original source-nya ke Ke film. Termasuk sukses. Bahkan gue bisa bilang Harry Potter novel Harry Potter ke film jauh di bawahnya Dune. Oke, karena tingkat kesulitan. Tingkat ininya kesulitan. kali ya. Dan menurut gua mungkin bias juga karena gue baca lore apa yang disampaikan Dune di film dari novel terkait lore-nya itu nyampe. Oke. Jadi kayak gua ngerasanya tanpa orang yang baca novelnya Dune bisa Nonton aja. filmnya udah Nonton bisa, filmnya nyangkut banget kayak baca novelnya. Iya, yang menurut gua agak bikin bikin orang down Dune awal-awal itu karena Dune 1. Oke. Dune 1 kan ya udah spiritual journey-nya si Paul aja sebenarnya. Ya, Dune 1 gue paling gak suka adalah scene waktu si Paul Atreides terakhirnya duel sama Jimon Hounsou. Oh, ya. Lupa nama karakternya siapa. Ya, ya. Yang katanya dia adalah fighter terkuat di Terkuat. Arrakis segala Arrakis, macam. ya. Dart mau. Gampang banget. Gampang banget. Gampang banget. Cuma 5 menit. Iya. Cuma 5 menit. Gurney Halleck tidak disorot gimana-gimana. Iya. Karakter Jason Momoa belum disorot Belum, gimana-gimana. belum. Dune 2, Austin Butler. Nah, Ya Austin Butler bener kayak Benar, orang Robert gila Pattinson, keren beneran. banget. Lu ngikutin juga Ber ya? Dune, ya kan pertama nonton di Netflix cuman lupa-lupa, akhirnya nonton Dune 2, gue sekarang ngeliat ada Austin Butler juga, ya udah dan pengen nonton juga, gue ngeliat orang gila. itu pun menurut gue duelnya Paul sama karakter Austin Butler juga nggak yang gimana-gimana banget. Enggak. Koreografi, gue bicara secara koreografi ya, nggak yang bikin gitu. Masih apa ya? Denis Villeneuve tuh masih nge-direct action battle sequence sama koreografi itu menurut gue masih kaku ya. Belum gitu. di situ, iya. Belum. Itu belum. Tapi belum mencoba. Bagus. Gua nggak bilang jelek, cuman Iya. dengan teknologi, maksudnya dengan kualitas koreografer, ya John Wick deh gitu. Iya, John Wick kan iya. luar biasa fight sequence-nya. John Wick bener-bener Ini bela gua nggak bilang Dune harus seperti John Wick. Nggak. Cuman buat Jatuhnya knife kocak. battle tuh Dune tuh tidak membuat gua tegang. Ah, Duelnya. iya. Nggak membuat gua tegang. Duel, ya. Menang gitu. Ya, Iya. yang ditonjolin tuh Dune tuh ini kalau dari kayak yang blade fight-nya itu cantik ya men. Iya cantik oke. Sinematografi udahlah Dune kita nggak usah bahas lah. Masalah gini, Paul Atreides tulisan Alkitab itu tadinya dalam tanda kutip tidak bisa apa-apa. Chosen one biasalah standar cerita. Iya. Dia fighting skillnya standar. Tiba-tiba dia bisa mengalahkan yang paling jago. Yeah, gitu. Itu yang gue agak kayak Nggak dikasih konteks kenapa dia bisa ngalahinnya atau nggak dikasih nggak ada sim progresnya. latihan, nggak progresnya. Progresinya Iya, nggak dilihatin progres. terlalu detail menurut Itu gue. dipotong dikit sih memang. Nah pasti kan di novel pasti lebih banyak di-adjust lah. Mungkin maksudnya segi tegang yang dimaksud Rifki adalah yang bikin tegang dalam saling menyaksikan action mungkin tidak hanya dari koreografer aja tapi dari situasi. Seperti gua kasih contoh Brienne lawan The Hound. Bener. God of Nggak Game dia of Thrones. Maafin jadi Gue di main Game itu of gila Thrones goblok. itu Brienne gila. lawan The Hound jauh lebih bagus daripada The Hound versus The Mountain. Iya. Jauh. Nggak tahu kenapa itu The lagi Hound ribut versus dong The tuh Mountain cuma kan ribut biasa doang. Itu aja nih. Itu dia, padahal itu yang ditunggu-tunggu dari season 1. Benar. Iya. Benar. Udah apalagi nih ketemuan karena di otak kita siapa yang mati? Mau mati. Yes. Nah, kayak gitu-gitu. Itu luar biasa. Tapi memang build up-nya jauh. Jauh. Cuman maksudnya yang lo maksud adalah tegangnya seperti itulah. Itu, yang Tidak itu. harus koreografer tapi at least gimana ceritanya bisa buat tegang Dan seperti koreonya, itu. dan koreonya bagus Ambience-nya. banget Bur. Brienne sama The Hound koreonya Iya, juga koreonya Koreo bagus. bagus. Maksud gua, Iya. koreo di sisi di tahun zaman medieval seperti itu, sword fighting ya Emang seperti kayak itu. gitu, benar. Gitu. Sampai main tangan itu. Iya, juga, sword betul, fighting betul. seperti itu dirty. Apa namanya motionnya pun kan juga bukan yang cepet-cepet gitu kan. Yes, nah Betul. Dune ini ceritanya pada saat knife battle si karakter Austin Butler tuh ada build up scene-nya dia kayak duel Oh, di di tengah Colosseum, di Colosseum dengan sendiri. knife yang pindah-pindah tangan sap. Oh, Terakhir lawan Paul cenderung kok gampang amat gitu. coba gue Itu shotnya keren sih anjing. Gila, shot Putih. nggak usah dibahas, Wah, keren anjing, banget. shotnya gila. Gue cuman sempet kayak ngelihat apa namanya ya worldnya dia Dune lah gitu ya. Coba lah lu jajal lah. Kayak anjing itu Harus nonton, menurut gue Iya, harus nonton. gue belum sempet nonton Tapi, sih. tapi itu emang banyak banget yang di-cut deh dari itunya. Pasti sih. Jujur. Dibilang banyak banget enggak. Oh enggak. Enggak. Oh. Nah, gini satu buku Lord of the Rings satu buku let's say 4 jam. Ya, Dia satu buku 3 film. 3 film. Iya, 9 jam. sampai 10 jam. Ya. Gua nggak tahu nih Dune Dune 3
part 3 itu Bakalan. akan berapa jam? Karena seingat gua itu udah mulai si Paula udah mulai invasi ke planet lain selain Arrakis, inget gue. Iya. Terus Javier Bardem menurut gua Oh gue suka. belum maksimal. Buat gua seorang Javier Bardem bisa diberikan, gua nggak tahu karakter dia apa, emang gitu doang. Karena sejauh ini baru gitu doang. Ya, Gitu. memang. Cuman karakter- di sana gaib. Udah that's it, jadinya malah kayak comic relief. Iya, Jadinya betul. malah kayak komedi Iya. si Itu cara pandang gue juga. si Javier Bardem. Iya. Padahal karakter dia adalah pemimpin Pemimpin. si suku itu lah, gue lupa namanya apa. Wih, mana nih dia nih? Belum ada gitu. Dari sejauh Nanti ini itu apa akan tuh? terjauh di part 3 Oke. sejujurnya. Oke. Tapi tetap karakter di mata gue Javier Bardem. Di sana gaib. Udah gitu dong tuh, udah paling Itu gitu. dia bayangin seorang Javier Bardem hanya untuk satu dialog itu di akhir-akhir setelah duel. Di Men, sana gaib, di sana gaib. sayang banget. Javier Bardem loh. Iya dengan background yang seperti yang dikatakan kalau misalnya dia apa pemimpin ya dari Dia ketua suku. ketua suku, leader of the cult lagi, Cuman- leader of the pack gitu. Cuman loh kan. jadi teriak lisan gaib Pack. doang. Iya. pack. Tribe Itu akan terjawab Oh, di tribe. part 3. Dun 2 yang gue inget adalah naik cacing. Itu gue oke, gue suka banget. Naik cacing gue suka banget. Dapet tuh. Cacing besar Alaska. Itu yang gue iniin tuh. Kayak Keren, anjing, keren. Itu nih, bagus. Dun ada cacing besar Alaska anjing. Cuman satu hal yang gue kepikiran, turunnya gimana itu ya? Itu lumayan gue kepikiran. Iya, iya. Karena sih gue gak ada gambarnya, gak dijelasin turun dari Nyerodot cacing gimana. ke bawah. Nah, seret gitu. Sama ya, satu lagi mungkin ya. Karakter developmentnya si Paul di novel lumayan terdeliver dengan baik sih. Oke. Sama Timothy Chalamet. Oke. Tapi wah di novel Paul Yang main gila bro. Timothy Chalamet ya? Chalamet. Gue penasaran Paul Botak sih. Dun 3. Oke lah. Tapi gue akan nonton Doomsday dulu sih tetap. Tapi sebelumnya terakhir dari gue pengen mau nanya. Ada apa sih sama Timothy Chalamet dengan Oscar? Itu balet. Balet Masalah opera. Gue yakin kayaknya masalah itu deh ngaruh. Iyalah. Oh tapi nggak ada yang explicit statement yang Nggak ada. Nggak ada Nggak ada. secara lisan atau apapun mengatakan kalau gara-gara masalah Nggak balet ada. itu Enggak, nggak ada. cuma memang dicurigai ngarahnya ke sana. Karena Karena- itu benar-benar seminggu 2 minggu sebelum. Karena setelah ngomong itu persentase kemenangannya drop drop total. banget. Oh iya. Iya. Malah si Michael B. Jordan yang naik. Michael B. Jordan. Gue rasa sih gara-gara. I like the guy, tapi kayak to win an Oscar Di Simmers dibandingin ya, itu, belum lah. itulah. Tapi banyak yang kayak, Michael B. Jordan pada nyelamatin. Iya. Karena menang. Ya, menang. Maksudnya Menang. lebih pada He's good. banyak yang ke situ daripada He's good. menyayangkan Timothy menang gitu. Ya kalah gitu. gak tahu sih kalau dari yang gue lihat sejauh ini yang gue pribadi lihat kebanyakan rata-rata yang bilang Michael B. Jordan, Michael B. Jordan itu rata-rata cewek karena Michael B. Jordan ganteng banget. Ganteng dan badannya jadi, Iya. that's it. Ya Brad Pitt lah, Iya. Iya. era sekarang. Cuma masa baik. Gua nggak mengecilkan Michael B. Jordan di sangat Sinners tidak, ya. sangat Iya. tidak. I'm a fans. Iya, Go fans. cuma dari kontender lain di luar Timothy banyak yang lebih bagus, Bro. Ada Paul Mescal men. Paul Mescal jadi apa? Di mana ya? Di Hamlet gak ya? Gak dapet ya? Enggak dapet ya. Leo, seinget ada Eng. Leo, ada Leo. Ya ada Leo Bing Leo aja menurut gue di Iya, OBA. setuju. Leo. Armayo. ya. Aduh, gue gak nonton. Ada Wagner Moura. Itu, Ada Wagner Moura. gue nonton itu. Who? Bagus. Adalah Secret Wagner Agent. Wah, anjing bagus banget. Gue malah kayak Secret Agent. Secret Agent. Nama judul filmnya. Iya, ini menang nih orang anjing gitu. Tapi gue lupa, orang di luar US kayak susah ya. Susah ya. Wah, dia bagus banget, Cil. Filmnya, actingnya, bagus banget itu paket lengkap lah. Mungkin faktor Illuminati. Panjang.